Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara install Windows ya. Di sini laptop saya lemot ya, posisinya lemot. Lemotnya itu gara-gara mungkin ya karena cara installnya dari awal dulu salah, bawaan dari toko, atau versi Windowsnya terlalu tinggi. Di sini Windowsnya, Windows bawaannya ini Windows 10 ya. Kita lihat speknya. Di sini Asus K4 2F ya, RAM-nya 2 GB, prosesornya Core i3 ya. Asus K4 2F Core i3, RAM-nya 2 GB saja. Tapi di sini sudah terinstall Windows 10 Pro 64 bit. Seharusnya kalau 64 bit itu RAM-nya 4 GB seharusnya. Tapi di sini kok 2 GB RAM-nya. Sehingga bawaannya lemot begitu ya. Jadi pengen saya install ulang. Oke, sebelum install ulang kita persiapkan dulu flash disk bootable ya yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini saya akan install Windows 7 saja biar lebih mudah, dan Windows 7-nya itu yang 86 bit, 32 bit, yang 32 bit. Tadi saya sudah download ya. Di sini flash disknya sudah saya sediakan, flash disk bootable ya. Jadi installnya nggak usah pakai kaset karena sudah tidak dipakai kaset itu dan lemot biasanya. Kalau flash disk biasanya lebih cepat. Sebelumnya kita sudah sediakan flash disk bootable yang sudah dibuat dari aplikasi Rufus. Oke, kalau nggak tahu caranya banyak browsing di Google ya, caranya buat Windows bootable flash disk. Oke, langsung saja saya matikan dulu komputernya, saya matikan dulu laptopnya. Installnya sebelumnya harus dalam posisi mati. Saya sudah dulu. Oke, baik teman-teman, ini dalam posisi mati ya, dalam posisi mati, tapi saya cas laptopnya. Oke, sekarang masukkan flash disk bootable-nya, masukkan ya, saya masukkan ya. Oke, kalau sudah dimasukkan kita tekan tombol power ya, kita tekan tombol power ya, langsung seketika nanti tekan F2 atau langsung F12, langsung masuk flash disk biasanya, langsung ke setup bootable. Atau lebih baik biar tahu prosedurnya kita masuk ke BIOS saja. Di sana kita setting dulu flash disknya yang akan kita install nanti. Saya nyalakan, langsung tekan F2 dan jangan jangan nunggu lama, langsung ditekan F2. Oke, seperti ini. Kalau sudah ditekan F2, ini masuk ke BIOS ya. Di sini kita setting, di sini ada spek ya. Di sini kita setting bagian boot ya, bagian bootnya kita setting. Di sini kita setting cari flash disk mereknya SanDisk. Di sini ya, saya mereknya SanDisk, SanDisk. Di sini berarti harusnya ada flash disk mereknya SanDisk yang sudah terisi Windows. Kita cari option satunya, kita rubah menjadi SanDisk. Oh, enggak ada. Kita cari bagian bawah ya, bagian hard drive BBS priority, coba ini ya. Kita enter. Nah, di sini sudah ada SanDisk berada dalam boot option nomor 2. Kita taruh di nomor 1 karena nanti yang akan kita install masuk ke boot nomor 1. Kita klik, kita pilih yang nomor 1 dulu, lalu kita pilih SanDisk. Oke, sudah menempati di posisi pertama itu flash disk saya SanDisk, isinya Windows 7 32 bit. Kalau sudah, langsung tekan F10 di keyboard, F10.
Nah, kalau sudah tekan F10 tampil seperti ini, save and exit. Berarti pengaturan sudah di setting, lalu kita simpan dan tekan enter. Yes ya. Tekan yes ya. Kalau sudah tekan yes, nanti layar akan gelap dan akan hidup. Langsung tekan sembarangan ya, tekan sembarang agar lebih cepat masuk ke flash disknya. Oke, saya enter dulu. Saya enter, langsung saya tekan sembarang, akan masuk ke flash disknya. Kayak gini ya. Nah, itu masuk ke loading ke file Windowsnya. Windows 7 ya, Windows 7. Ini ceritanya saya downgrade ke Windows 7 dari Windows 10 64 bit. Saya downgrade, saya turunkan ke Windows 7 32 bit. Nah, ini masih loading ya. Jadi tadi waktu nekan enter ya, F10 lalu enter, itu layar gelap sebentar, langsung tekan sembarang biar langsung masuk ke flash disknya. Oke, ini proses ya, proses starting Windows akan masuk ke Windows 7 yang ada di flash disk dan akan kita install. Oke teman-teman, seperti ini ya awal-awalnya. Di sini bahasanya bahasa Inggris, nggak mungkin bahasa Indonesia, nggak ada. Lalu kita pilih di sini format waktunya. Ya, kita pilih yang Indonesia saja. Ada Indonesia, langsung E di keyboard, langsung pilih Indonesia. Keyboardnya ini sebarang ya. Lalu klik next, pilih next. Nah, akan tampil seperti ini. Lalu install Windows, install now. Install sekarang. Tunggu proses setup is starting. Oke, setelah starting langsung masuk ke sini ya, bagian ini ya. Bagian install Windows. Di sini ada lisensi Microsoftnya atau persetujuannya, lisensinya, lalu kita centang, kita terima ya. Lalu pilih next, centang dulu sini, acep ya, lalu next. Nah, pilihan seperti ini. Kalau laptopnya atau komputernya itu masih dusbook atau masih kosongan, pilih yang atas, apa atau pengen upgrade. Tapi kalau di laptopnya ada datanya, pengen diamankan, misalnya di D atau E ya, pengen gak hilang ya, jangan pilih yang atas tapi pilih yang bawah di custom. Pilih custom advance, lalu di sini akan otomatis ketika di custom. Saya kembalikan dulu. Ketika klik custom, di sini akan otomatis pilihan ini berada di nomor 2 bagian primary ya, bagian primary ini ya. Bagian primary ini adalah C, bahasanya C kalau di dokumen ya, dokumen Windowsnya ini adalah C. Nah, ini harus diformat karena ini isinya tadi itu Windows 10 64 bit, harus diformat ini. Jangan sampai pilih yang bawah ini, jangan sampai pilih salah, jangan sampai salah pilih karena ini isi data. Kalau ini yang diformat nanti bisa hilang datanya orang. Kalau ini misalnya pesanan, lalu pilih yang ini yang nomor 2, partisi nomor 2. Ini bagian penting soalnya, bagian premier ini bagian penting. Lalu kita pilih drive option, close, pilih drive option ya. Lalu kita format dulu, kita format ya. Di sini kita oke aja, format ya. Dan C ini akan diformat proses, jangan ngapa-ngapain, khawatir error. Oke, sudah selesai diformat. Di sini kapasitasnya sama ya, sama 174 giga. Oke, yang di atas ini juga ada bekas-bekasnya yang juga harus diformat ya, biar virusnya hilang ya. Nah, di sini 500 MB saja. Ini sebenarnya nggak penting, tapi nggak apa-apa diformat biar lebih bersih ya. Pilih dulu, lalu diformat, yes. Oke, selesai. Lalu pilih nomor 2 lagi ya,
bagian Premiere. Nah, kita akan masuk ke sini, kita next dan akan otomatis Windows 7 nya masuk ke bagian C, partisi C, yaitu bagian Premiere. Lalu kita next. Oke teman-teman, di sini kita menyaksikan proses installing Windows-nya. Di sini memakan waktu yang cukup lama, kurang lebih ya. Kalau speknya tinggi ya cepat, paling 10 menit atau 5 menit ya. Tapi kalau speknya agak lemot, maka dipastikan bisa lebih dari 15 menit. Kita tunggu sambil ngopi teman-teman. Di sini nanti akan restart, kemungkinan 2 kali ya. Di sini jalan masih 2%. Oke. Dan seterusnya masih jalan proses. Oke, di sini sudah 97% dan setelah ini akan restart kembali, dan jangan pernah menekan apa-apa karena bisa ngulang dari awal kalau sampai salah nekan. Installing update, tunggu sebentar dan ini akan restart. Restarting. Oke, di sini seperti ini kita biarkan saja. Nunggu nyala lagi dan jangan pernah menekan apa-apa karena berbahaya. Oke, jangan ditekan. Kita biarkan saja. Oke, di sini akan memulai ulang lanjutkan tadi yang belum sampai ke tahap kedua. Ini abaikan saja, ini berarti nyekan file-filenya. Proses melanjutkan ya. Oke, kembali lagi seperti ini akan melanjutkan sampai selesai dan nanti akan restart lagi. Dan kita tunggu berikutnya. Di sini terakhir ya, completing installation ya, akan segera selesai instalasinya dan habis ini akan restart kembali. Jangan pernah menekan apa-apa. Oke teman-teman, ini setup will continue after restarting your computer. Ini akan mengulangi kembali, restart kembali. Berarti selama dalam instalasi itu akan mengalami restart 2 kali. Dan itu jangan pernah menekan apa-apa. Oke, di sini sudah masuk ke Windows-nya, sudah mulai masuk. Setelah ini tinggal kita kasih nama saja. Setup is preparing your computer. Nah, siapkan, proses sedang disiapkan. Oke teman-teman, akan tampil seperti ini. Kalau sudah selesai, kita tinggal kasih nama laptopnya, kasih nama ya. Kalau sudah, tinggal klik next.
Di sini kita diminta untuk diberi password ya, tapi saya abaikan karena saya nggak pengen kunci laptop ini. Di sini kita kalau pengen mengunci laptopnya tinggal kasih passwordnya, terus ulangi passwordnya, lalu kasih password samaran di sini, bawah sini, lalu next. Kalau sudah nggak usah diisi nggak apa-apa. Ya di sini diminta lisensi, tapi karena di sini akan otomatis aktif, maka saya nggak usah ngasih lisensi karena ini nggak beli hasil downloadan Windowsnya. Lalu klik next. Nah di sini tinggal pilih proteksinya untuk komputer ini mau pilih yang mana. Saya pilih yang Asmilater, tanyakan saya nanti. Lalu di sini kita otomatis pilih Bangkok, Honai, Jakarta karena ada laptop yang tidak otomatis. Oke, lalu next. Nah di sini ada wifi aktif ya, berarti sudah ada drivernya. Lalu kita skip aja proses, dan Windows ini final, sudah selesai. Welcome. Sedang menyiapkan desktop. Baik, di sini sudah selesai instalasinya ya, tinggal kita install drivernya dan aplikasi yang dibutuhkan untuk laptop ini. Saya cek speknya, klik kanan pada komputer, lalu klik properti. Di sini jelas ya, 32 bit core i3, RAM-nya 2 GB, dan Windows-nya tipenya 32 bit. Oke, ini ringan, terasanya ringan. Oke teman-teman, terima kasih. Itu cara instalasi Windows 7 atau downgrade dari Windows 10 ke Windows 7. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.